Sabtu 23 Mei 2020, jam 16:32 waktu Indonesia Tengah, saya kehilangan HP dan dompet saya yang saya simpan di bagasi motor. 10 menit kemudian, saya kehilangan uang di ATM saya juga. Hari itu di kota yang saya tinggali itu sangat ramai, karena besok tanggal 24-nya itu akan lebaran. Nah, sore itu saya keluar naik motor, saya bawa dompet, HP iOS saya, dan HP Android saya. Terus saya singgah di toko A. Saya turun dari motor dan membawa barang-barang yang saya bawa waktu itu. Masuk dalam toko, saya keliling 5 menit, tapi barang yang saya cari itu tidak ada. Jadi saya putuskan untuk pindah ke toko B. Saya naik motor, tapi sebelum itu saya simpan dompet dan HP Android saya itu di bagasi. HP iOS saya itu saya kantongi, karena kan tujuannya dekat. Nah, saya lanjut ke toko B. Oke, saya tiba di toko B, saya turun dari motor tanpa mengeluarkan HP Android saya dan dompet saya yang ada di bagasi. Karena saya pikir di toko ini tidak ada juga yang saya cari. Oh iya, kebetulan HP iOS saya ini tidak ada kartu SIM. Yang ada kartu SIM itu di HP Android. Nah, jadi HP iOS saya ini saya selalu tethering dengan Android ini. Saya masuk ke dalam toko, saya kasih nyala tetheringnya. Sempat nyala, notifikasi sempat masuk, saya masih sempat balas chatting. Terus tiba-tiba dalam toko 5 menit kemudian di toko B itu, wifi saya mati. Kok bisa? Berarti kalau wifi saya mati, antara HP saya, Android saya itu jauh, atau si Android ini mati. Tapi saya tidak langsung mengecek waktu itu. Saya keluar dari toko B, saya pindah ke toko C yang ada di sampingnya. Saya belum langsung cek bagasi saya waktu itu. Saya masuk di toko C, ada 2 menit saya keliling-keliling. Firasat saya mulai tidak enak. Kenapa? Karena kok tiba-tiba wifi-nya putus begitu. Jadi saya putuskan untuk keluar dari toko C ini. Saya menuju parkiran, saya langsung naik di atas motor tanpa saya cek bagasi. Saya pikir, HP saya masih ada mungkin, karena mungkin lowbat begitu. Saya lanjut ke toko E. Di toko E saya langsung turun tanpa mengecek bagasi saya. Saya masuk toko E, 5 menit kayaknya saya di dalam, saya pikir kayaknya saya harus cek bagasi saya sekarang. Saya harus cek. Saya keluar dari toko itu, saya cek bagasi saya, HP dan dompet saya sudah tidak ada. HP dan dompet saya sudah tidak ada. Saya panik sekali waktu itu, jadi saya langsung naik di atas motor. Tapi saya duduk dulu berpikir 2 menit, HP saya hilang kira-kira di mana ya? Nah, saya ingat HP saya itu putus wifi-nya di toko B tadi. Jadi saya putuskan untuk ke toko B. Saya ke parkirannya, saya lihat, astaga puji Tuhan, di parkirannya itu ada CCTV. Saya masuk ke dalam toko, saya tanya, Mbak, bisa dilihat nggak CCTV-nya? Terus dia bilang apa? CCTV di dalam toko menyala, tapi di luar tokonya itu, di parkirannya itu CCTV-nya mati. CCTV di dalam toko menyala, tapi di luar tokonya itu, di parkirannya itu CCTV-nya mati. Setelah itu saya langsung keluar dari toko. Saya lihat orang-orang di sini kayak asing semua mukanya. Terus ada 2 cowok kayak ketawai saya begitu. Saya tidak mengerti juga kenapa. Saya tidak hiraukan lagi. Saya langsung temui teman saya yang kebetulan ada di dekat situ. Saya suruh dia telepon HP saya, dan HP saya itu sudah tidak aktif lagi. Nah, setelah itu saya ajak teman saya ini ke toko E, karena bisa jadi HP saya juga hilang di situ kan. Kita ke toko E, terus puji Tuhan CCTV-nya aktif di parkirannya. Terus kita repoti penjualnya, suruh cek CCTV-nya. Dicek, ternyata HP saya nggak hilang di situ. Memang HP saya hilang di toko B itu. Sudah. Jadi kita putuskan untuk pulang. Saya pulang ke rumahnya. Saya istirahat dulu ke rumahnya karena rumah saya itu jauh dari tempat saya pergi, sekitar 8 kilo begitu. Jadi saya istirahat dulu di rumahnya sebentar, bernafas sedikit untuk pikirkan langkah selanjutnya begitu. For your information, tanggal 20 itu saya kan terima gaji. Tanggal 23 itu kan saya kecurian. Jadi otomatis saldo di ATM saya itu masih lumayan banyak, belum tersentuh gitu.
Terus tiba-tiba saldonya tinggal 89.000, yang berarti si pencurinya itu sudah membobol juga ATM saya. Berarti si pencurinya itu sudah membobol juga ATM saya. Nah, pasti muncul pertanyaan di kalian, kenapa si pencuri bisa mencuri uang yang ada di ATM saya itu? Karena saya kan sering ganti-ganti PIN ATM. Nah, barusan bulan kemarin saya ganti dengan tanggal lahir saya. Nah, si pencuri ini pintar, karena di dompet saya itu ada KTP, jadi dia lihat KTP saya dan dia langsung pakai passwordnya itu tanggal lahir saya dan langsung ambil uangnya. Kapan malam itu saya pulang ke rumah, saya ceritakan kronologi kecuriannya ke orang rumah, dan jam 10 malam saya sudah agak segar, saya ajak papa saya ke Polres untuk melakukan laporan bahwa saya kecurian. Tanggal 27 Mei saya ke Bank BNI untuk mencetak rekening koran, dan di situ ketahuan bahwa si pencuri mengakses ATM saya itu di jam 16.42, sedangkan saya kecurian itu saya tahu di jam 16.32 karena terakhir saya chatting di situ wifi saya mati. Berarti ada syukurnya si pencuri mengambil uang yang ada di rekening saya, karena di situ tercatat dia 3 kali melakukan transaksi di ATM bersama. Nah, di kota yang saya tinggali itu ATM bersamanya itu selain BNI itu cuma ada 5 kayaknya. Jadi si polisi akan lebih mudah untuk memeriksa CCTV dari bank tersebut yang dia ambil gitu. Karena kalau kita yang orang biasa, kita nggak bisa untuk minta ke bank CCTV-nya, kecuali orang dari Polres cuma yang bisa gitu. Jadi saya berharap kepada Tuhan Yesus lewat polisi ini, semoga polisi bisa melakukan tugasnya dengan baik dan pencurinya bisa tertangkap. Amin. Dari kejadian ini saya banyak belajar. Yang pertama, jangan simpan barang berharga apapun di bagasi motor. Yang kedua, jangan pakai PIN ATM kita dengan tanggal lahir. Padahal itu sudah sering dikasih tahu ya sama CS kalau kita di bank gitu. Yang ketiga, kalau kita keluar tidak perlu bawa semua uang, tidak perlu bawa kartu-kartu penting. Cukup bawa seperlunya saja seperti KTP dan SIM begitu, dan STNK. Dan hal besar yang saya pelajari dari kejadian ini adalah saya sebenarnya tidak kehilangan apapun, karena saya sadar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan di dunia ini sebenarnya itu yang paling penting hubungan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. So guys, semoga kejadian ini tidak menimpa kalian, dan kalau ada nanti updatean cerita selanjutnya tentang bagaimana polisi menangkap si pencuri atau apapun itu, nanti akan saya update lagi. See you.